Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, saya pengen tahu tentang dalil sholat tahajud berjamaah. Baik. Kalau tahajud ada berjamaah, apakah ada sholat duha berjamaah? Baik. Yang kedua, kebanyakan sahabat kita mendalili sholat tarawih itu justru mengambil dalil yang 11 rakaat sholat tahajud. Jadi mohon keterangan tentang tarawih itu sendiri. Terima kasih. Baik. Bagus pertanyaannya, saya langsung jawab dulu ya supaya tidak terlupakan. Dalil salat tahajud berjamaah boleh atau tidak? Bapak Ibu sekalian, tidak ada dalil yang sangat tegas yang mengatakan bahwa tahajud itu boleh berjamaah atau tidak berjamaah. Para ulama hanya melihat bagaimana perilaku Nabi dan contoh Nabi SAW dalam menunaikan ibadah ini. Terlihat dalam sekian riwayat, kebanyakan sholat tahajud yang dilakukan oleh Rasulullah itu dilakukan dengan sendirian. Tapi pernah Nabi melakukan sholat berjamaah dan dilakukan dengan Ibnu Abbas. Dalilnya bisa buka Pak di Abu Daud, karena Bapak tadi minta dalil. Abu Daud nomor hadis 1367 ya. Ibnu Abbas satu kali menginap di rumah bibinya Maimunah. Kemudian ingin melihat bagaimana sifat bangunnya Nabi dari tidur sampai beliau menunaikan tahajud. Ditunggu di depan kamarnya, kata Ibnu Abbas, saya melihat Rasulullah kalau bangun dari tidur duduk dulu, mengusap bekas ngantuknya, kemudian berdoa, membaca 10 ayat terakhir Ali Imran, lalu ketika keluar ditepuklah Ibnu Abbas, kemudian berwudu diajarkan, sampai kemudian dibimbing, diajak Ibnu Abbas menunaikan sholat tahajud. Itulah sebabnya menyampaikan sholatnya 13 rakaat. Yang menarik Pak, saat Ibnu Abbas diminta sholat di samping Nabi, sudah takbir, pindah ke belakang. Lihat, anak usia 4-5 tahun pindah ke belakang. Lalu ketika selesai, baru rakaat pertama selesai, Rasulullah berbalik, ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau pindah ke belakang? Kata Ibnu Abbas, perhatikan, saya malu sholat berada di samping orang yang sangat dicintai oleh Allah. Seakan-akan anak kecil ini sangat peka sekali. Ini orang, imam saya, sedang mendekat kepada Tuhan yang sangat dicintainya. Saya nggak mau ganggu, saya mau ke belakang aja. Anak kecil, bayangkan, anak kita ada di mana? Anak kita ada di mana? Baik, Bapak, Pak, saya ingin ingatkan ya, termasuk Ibu, mohon maaf. Abbas itu, rahmatullah, itu satu di antara paman Nabi. Nabi punya 11 paman. Beliau dari 11 ini 2 masuk Islam. Satu Hamzah, kedua Abbas. Abbas ini seorang pengusaha yang sangat sibuk Pak. Ya, pekerjaannya banyak. Tapi beliau sadar bahwa, mohon maaf, saya ini terlambat untuk mendapatkan Islam. Tidak punya cukup waktu untuk mendekat kepada Allah melalui Quran, apalagi menghimpun hadis Nabi. Kalau saya pernah tidak mendapatkannya, anak saya satu harus bisa. Anak saya satu harus jadi. Apa yang terjadi? Kompak dengan istrinya. Anak pertamanya Fudail diminta menemani kebutuhan Rasulullah, sampai yang mengambil air wudhu Rasulullah saat akan wafat, saat akan meninggal, itu anaknya Abbas, nomor 1. Anak keduanya itu Abdullah, lahir 3 tahun sebelum hijrah. Subhanallah. Kalau ada taklim Rasulullah, itu dibawa Abdullah, disimpan di situ. Itu cuma main, merangkak, kemudian kadang-kadang bercanda, tertawa sana sini. Orang tidak banyak mengira dalam mainnya itu seangkatan dengan Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Dalam mainnya ternyata setelah usia kurang lebih 9-10 tahun itu sudah menghafal 2000 hadis. 2000 hadis. Termasuk hadis yang barusan saya bacakan. Di semua amalan spesifik Rasulullah itu rata-rata kalau nggak Ibnu Abbas, Ibnu Umar, 2 anak kecil itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, para ulama hadis biasanya kalau menuliskan hadis itu selalu disebutkan rawinya dulu, sanadnya. Pernah dengar kalimat ini? Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anha. Ya? Kalau hu satu laki-laki, ha satu perempuan, hum banyak. Tapi kalau huma itu khusus bagi anak dan orang tuanya, anak dan bapaknya. Contoh, Ibnu Abbas, anaknya Abbas, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai anak dan bapaknya yang telah memberikan kebaikan itu. Antum bisa bayangkan, Allah memberikan kemuliaan. Kalau kita menyiapkan anak-anak kita sekarang, itu insya Allah orang tuanya dapat bagian pahalanya. 15 abad, jutaan orang itu selalu ketika membaca hadis Ibnu Abbas, satu hadis radhiyallahu anhuma, terus didoakan, panen pahalanya. Subhanallah. Ya. Bisa Anda bayangkan 2000 hadis disebut radhiyallahu anhuma, dibaca oleh miliaran orang selama 15 abad. Berapa banyak pahala yang mengalir. Kita ada di mana? Kalau antum sudah sadar pernah kita menyia-nyiakan waktu, kalau bukan orang tuanya yang hafal Quran, anaknya.
Kalau bukan kita yang ahli hadis, siapkan dari sekarang. Seperti Hannah dan Imran menyiapkan anaknya untuk menjadi orang yang sangat soleh, lahir Maryam. Itu disiapkan dulu. Dari Maryam lahir Isa. Tidak akan mungkin jadi kalau orang tua itu tidak kompak. Jadi kompak dari sekarang. Itu bagian yang pertama. Jadi intinya, tahajud boleh dilakukan berjamaah kalau tujuannya untuk mengajarkan, membimbing. Tapi kalau kita sudah tahu mendekat kepada Allah, maka sunnah terbaiknya lakukan dengan masing-masing, ya. Karena tahajud terkait dengan kebutuhan kita. Mintakan secara pribadi. Kalau duha itu saya belum dapatkan secara berjamaah untuk duha, ya. Jadi saya pikir tahajud yang seperti tadi. Yang kedua, tarawih. Sebetulnya nama tarawih ini tidak ada di masa Nabi. Tidak ada di masa Nabi. Nabi hanya menyebut sholat ini dengan nama qiyam. Qiyam, ya. Apa namanya? Qiyam. Baik, mari kita perhatikan. Sholat malam itu istilahnya diberikan 3 istilah. Satu disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu salat yang dilakukan dari sejak ba'da isya sampai dengan menjelang fajar tanpa didahului oleh tidur. Jadi kalau antum bangun di ba'da isya itu, ya, tidak tidur dulu kemudian salat, itu disebut dengan qiyamul lail. Yang kedua, ada yang disebut dengan tahajud. Tahajud itu waktu singkat di pertengahan malam sampai sepertiganya. Kalau antum kemudian bangun dari tidur, misal tidur dulu, kemudian bangun di malam harinya sholat, itu sholatnya bukan qiyamul lail, tapi tahajud. Tapi maaf ya, ada yang pulang dari kampung misalnya, nyampe rumah jam 1, kemudian sholat, mau tahajud dulu, itu bukan tahajud, qiyamul lail. Jelas sampai sini? Nah, semua sholat yang dilakukan, baik qiyamul lail ataupun tahajud, itu nama umumnya disebut dengan qiyam. Jelas ya? Qiyam. Nah, kenapa sholat yang di bulan Ramadan itu tidak disebut dengan qiyamul lail atau disebut dengan tahajud, tapi disebut oleh Rasulullah sebagai qiyam? Man qama ramadhana, siapa yang qiyam di Ramadan, ingin memberikan kesan kemudahan, fleksibilitas dalam menunaikannya. Bisa dibayangkan kalau Nabi misalnya menyebut qiyamul lail, itu artinya setiap orang yang ingin menunaikan tarawih Ramadan gak boleh tidur dulu. Gak boleh tidur dulu, langsung sholat. Tapi kalau disebut dengan tahajud, artinya setiap yang sholat itu mesti tidur dulu, baru bangun tengah malam. Tapi ketika disebut dengan qiyam, seakan-akan ingin memberikan gambaran kepada kita, silahkan, ini sangat dimudahkan. Ada orang yang barangkali bisa ingin menunaikan ba'da isya, boleh. Kalau pulang dari pekerjaan capek, datang kemudian ke rumahnya agak malam, tidur dulu mau? Boleh. Malamnya bangun? Boleh. Menjelang ke subuh? Boleh. Sehingga disebut dengan qiyam. Kenapa disebut dengan tarawih? Mohon maaf, tarawih itu tadinya asalnya terdiri dari kata rohah. Tarawih asalnya terdiri dari kata rohah. Apa rohah itu? Rohah itu sudah jadi bahasa Indonesia, rehat, sesuatu yang berlangsung dengan tenang, nyaman, santai. Kalau sesuatu dilakukan sekali saja, maka disebut dengan rohah. Kalau berkali-kali, dijamakkan menjadi tarawih. Kenapa sholat ini disebut dengan tarawih? Karena sahabat ketika melihat Rasulullah menunaikan sholat itu, ditunaikan dengan tenang. Tidak buru-buru bacaannya, santai gerakannya. Dari situlah sahabat ingin menyampaikan pesan, jika antum kita semua ingin meniru sifat sholat Nabi di bulan Ramadan, maka lakukanlah dengan tenang, jangan buru-buru bacaannya termasuk dengan gerakannya. Disebutlah dengan sholat tarawih. Jadi kalau ada di antara kita yang sholat tarawih tapi cepat-cepat, itu bukan tarawih namanya, ya, bukan tarawih namanya. Jelas sampai di sini Pak?